setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebelumnya kan sempat heboh ya, kutipan atau potongan dari ceramah Kiai Madudin, di mana di situ seolah-olah Kiai Madudin itu mengatakan Bang Haji adalah wali, lalu dibully habis-habisan ya. Kalau saya kan menjelaskan, ya seandainya itu ucapan Kiai Mat ya nggak ada masalah. Wali kan banyak maknanya atau maksudnya apa. Bahkan ketika ditarik dengan layak riful wali ilal wali, apakah Kiai Mat berarti wali? Ya belum tentu juga, karena di situ hasarnya apa, kan banyak perbincangan masalah itu. Yang jelas ternyata ceramah itu ada kutipan awalnya yang terpotong seperti di awal itu. Berarti Kiai Haji Madudin ini sedang mengutip ucapan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat kalau tidak salah. Dan ini dibela oleh Lora Ismail ya. Artinya dibela itu mungkin banyak orang yang memframing potongan video itu ya. Sehingga dibela, dijelaskan kalau itu ada sambungan sebelumnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Bang Haji diangkat wali oleh Kiai Mat, bukan. Tetapi Bang Haji itu adalah wali min auliyaillah. Ini pernah diucapkan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat begitu ya. Karena ngefan atau apa ya, wallahu alam masalah itu. Nah ini bisa Anda baca di Facebooknya. Tetapi ada bagian ya di tapi sekaligus di jewer itu menarik sekali. Karena ternyata kalau dibaca di kitabnya Kiai Haji Madudin, ternyata memang sangat mungkin kalau Kiai Haji Madudin itu ya sepakat saja dengan kewalian Bang Haji gitu. Bahkan sebetulnya semua orang beriman itu wali bahkan ya. Asal nggak kafir lah itu sudah wali sebetulnya. Nah, ada 2 poin di situ. Yang pertama, dan itu mungkin yang paling penting ya. Ternyata Kiai Madudin lagi-lagi dalam masalah pembagian wali dan juga definisinya itu kalau tidak salah itu yang ngambil dari situsnya Wahabi. Situs Wahabi yang mana situs Wahabi itu diambil dari ucapannya Ibnu Taimiyah atau ditafsirkan dari ucapannya Ibnu Taimiyah ya. Perhatikan ya. Ini kan kronologisnya seperti ini ya. Di bagian yang sebelahnya itu menjelaskan bahwa itu ceramahnya dipotongan ya. Kemudian kata Lora Ismail, nah dari potongan ceramah itu, dari kutipan dari Raden Syarif Rahmat itu, atau dari Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu ya, maka oleh Kiai Mat disarah, dijelaskan, coba lihat Bang Haji itu begini itu ya. Setelah mengatakan, setelah menukil ucapan kalau itu adalah wali gitu ya. Kemudian di bagian selanjutnya, nah ini tulisan tulisan Lora Ismail ini yang menjewer ya, perhatikan. Kelanjutannya adalah jangan seuzon dulu ya. Ketika misalnya Kiai Mat juga sepakat bahwa Bang Haji itu wali ya, Kiai Mat setidaknya mengikuti apa yang ada dalam kitabnya. Nah begitu ya, perhatikan ya. Dalam kitabnya Kiai Mat itu menulis, ini yang versi tulisan Lora Ismail, ini yang versi kitabnya Kiai Mat, yang sebelah itu yang Arab rapi di atas itu ya. Tentang aksamu aulia ya, aksamul aulia, tingkatan-tingkatan para wali ya. Jadi kata Kiai Mat itu ada 3 tingkatan ya, itu ditulis ke bawah itu isinya ada tingkatan ya. Di situ beliau menjabarkan 3 tingkatan, di mana kalau dengan tingkatan ini semua orang itu wali Pak.
Semua orang asal beriman itu wali, Pak. Jadi mau pendosa, mau apa, semuanya wali. Ya. Yang tidak wali itu yang tidak beriman saja. Di situ adalah tingkatan pertama orang yang terkadang masih berbuat maksiat. Terkadang berbuat maksiat itu berarti selama hidup itu ya pernah berbuat maksiat gitu. Ya sering ya, namanya berbuat maksiat. Bahkan bahasanya itu al-asi ya. Al-asi atau zolimun li nafsi, orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Ya. Itu orang yang melakukan dosa lah. Seperti kita lah ya. Mesti pernah melakukan dosa atau terkadang masih melakukan dosa. Yang kedua adalah tingkatan kedua orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja. Artinya ini adalah orang yang sudah menjaga diri tidak melakukan dosa, tetapi dia tidak melakukan hal yang sunnah, cukup dia yang wajib saja. Jadi hanya fi'lul wajibat, ya, tarkul muharramat, ya, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Tidak berusaha atau tidak melakukan yang sunnah, gitu ya. Itu tingkatan kedua. Kalau tingkatan ketiga, orang yang memperjuangkan ibadah wajib dan sunnah. Jadi pasti jelas dia meninggalkan keharaman, tapi di samping itu dia sudah berusaha mengerjakan yang wajib dan juga menyempurnakan dengan yang sunnah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi wali ternyata sesederhana itu ya, nggak aneh-aneh ya. Pokoknya kalau orang hidupnya yang masih campur-campur, masih sering dosa, ya berbuat baik tapi dosa, asal dia beriman ya wali. Wali paling dasar, basic ya. Ada wali medium. Wali medium ini setidaknya dia menjaga diri tidak melakukan yang diharamkan. Apakah dia melakukan ibadah sunnah? Enggak. Ibadah yang dilakukan hanya yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau yang sunnah dia nggak kerjakan. Ya. Nah yang ketiga, yang tertinggi ya, adalah pasti sudah jelas dia melampaui yang kedua, yaitu tidak meninggalkan meninggalkan yang haram. Tetapi bukan hanya yang wajib yang dia kerjakan, dia juga mengerjakan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang sunnah. Artinya nggak hanya mengerjakan sholat wajib misalnya, tapi juga sholat nawafil, sholat sunnah. Ya. Itu dalam kitabnya Keimat. Sayangnya, ya, kitabnya Keimat ini ternyata dikopas persis ya, cuman dirubah 2 kalimat apa 3 kalimat itu dari situsnya Wahabi ya. Situs islamco.com ya. Seperti biasa kan banyak. Jadi kemarin dalam masalah fikih lah, dalam masalah apa itu yang sebelum-sebelumnya itu, dalam masalah poligami lah, bahkan dalam masalah tasawuf pun Keimat masih mengutip punya Wahabi juga. Nah, sekarang mana yang dikutip yang sama dengan tulisan Keimat ini? Perhatikan. Jadi dalam tulisan Facebooknya itu Lora Ismail juga menegaskan dalam keterangan yang ternyata dikopas ya. Jadi tulisan Keimat itu dikopas bahkan plek ya, dari situsnya Wahabi, islam.co ya, islamco.com ya. Itu ada linknya. Maka ada pertanyaan itu, entah kenapa dalam masalah tasawuf pun masih ngutip dari Wahabi juga. Nah, saya sajikan yang versi dari Wahabinya itu seperti apa. Sebelah itu ya, yang Arab semua dan punya Keimat. Di sini dirubah sedikit saja ya. Kalau dari pertama itu ya Aksamul Aulia, Darajatu Aulia Illah kan sama aja Pak ya. Aksam di situ kan perbedaan tingkatan ya. Bukan jenis-jenisnya tapi tingkatannya ya. Dirubah jadi aksam ya. Itu sama dengan itu, itulah atau iyalah dengan adalah mungkin ya. Kemudian masuk kepada derajat yang pertama ya. Sebelum saya kasih garis itu semuanya mirip persis ke atas ya. Kemudian masuk kepada al-ula. Kalau di sini kan punya Wahabinya pakai angka ya 1, punya Keimat al-ula. Di situ punya Wahabinya itu darajatud dzalimi li nafsihi. Punya Keimat juga sama darajatud dzalimi li nafsihi. Nah, cuman kemudian kalau punya Wahabi itu tegas. Wa huwa al-mu'minul asi, yaitu orang mukmin tapi ahli maksiat ya. Orang mukmin tapi bermaksiat. Punya Keimat enggak. Nah, itu dibuang gitu ya. Menjadi wa huwa liman lahul wilayatu biqadri imanihi wa amalihi as-sholihah. Itu adalah orang yang punya kewalian sebatas karena dia beriman dan ada perbuatan baiknya. Jadi enggak semuanya amalnya dosa, Pak. Ya, jadi karena dia masih beriman dan pasti pernah melakukan kebaikan, maka itu sudah punya tiket kewalian. Artinya dia sudah wali, tapi yang paling bawah. Nah, kalau yang punya Wahabinya itu ditembak langsung al-mu'minul asi, kan sama Pak. Orang yang tetang beriman ya walaupun dia bermaksiat, dan maka kalimat selanjutnya ya sama ya. Fahadhihi annahu minal fahadhihi lahu minal wilayati biqadri imanihi wa amalihi as-sholihah. Lalu punya Keimat ditambah wa yartakibu ya, wa qad yartakibu ba'dul manhiyat. Itu kan maksudnya al-asi ya. Cuman dirubah di situ aja Pak. Pemaknanya sama.
Entah ini disebut copy paste atau apa ya. Sisanya sama sampai ke bawah itu ya, persis ya. Gitu Pak ya, gitu. Dan ternyata punya Wahabi ini sebetulnya nggak bicara masalah wali Pak, bicara masalah tingkatan manusia. Tapi kan kita tahu orang sebelah ini kan anti dengan tasawuf, anti dengan wali-wali. Jadi menurunkan grade atau penyebutan wali itu distandarkan saja, semua orang wali kok gitu. Gitu ya. Kalau nggak percaya perhatikan ya. Bagaimana situsnya Wahabi ini mengkaitkan penjelasan ini dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Nah, ini adalah tulisan di bawah tadi yang punya Wahabi itu yang sampai kepada derajat yang tertinggi ya, yaitu orang-orang yang bukan hanya meninggalkan yang haram tapi juga mengerjakan yang disunahkan juga, yang wajib dan yang sunnah ya. Itu di bawahnya itu ada summa saka annan nubuwata hiya a'la wa arqa darajatil wilayati lillahi azza wa jalla. Qala Syekhul Islam. Jadi di sini didubbinglah penjelasan tentang tingkatan wali itu dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa 10 strip 6 ya. An-nasu ala salasi darajatin. Jadi ini sebetulnya bukan bicara tentang tingkatan wali Pak, tingkatan manusia. Tetapi oleh situs Wahabi itu dianggap itu adalah tingkatan wali. Artinya semua orang wali. Ini artinya apa? Jadi kita nggak bicara wali-walian, semua orang sama wali semua. Nah, gitu maksudnya Pak ya. Dan Kiai Mat ternyata memakai ini, ya, memakai situsnya Wahabi yang terinspirasi dari ucapan Ibnu Taimiyah. Lalu di situ yang nggak ada wali-walian Pak, semua orang ya wali, asal beriman wali. Jadi biqadri al-iman wal a'mal as-solihah. Sudah itu punya hak kewalian ya, sudah wali. Pokoknya beriman sudah wali. Mau dia ahli dosa nggak ada urusan, sudah wali namanya. Cuma yang paling bawah. Dolimun li nafsihi, wali tapi dolim. Nah, di sini kan dijelaskan di situ annasu ala salasi darajatin. Dolimun li nafsihi wa muqtasidun wa sabiqun bil khairat. Ini persis ya. Punya Kiai Mat itu dijuduli sebagai pembagian para wali atau pembagian derajat kewalian, sementara Ibnu Taimiyah sebetulnya memaksudkan itu tingkatan manusia, tapi oleh situs Wahabi dijadikan ini sebagai tingkatan wali. Tujuannya apa? Mengeneralisir Pak. Jadi nggak ada istimewa-istimewanya wali itu. Nggak ada ini wali bukan wali, nggak. Semua orang wali kok. Cuma ada tingkatan-tingkatannya. Ya, semua orang adalah manusia. Semua yang beriman gitu. Pokoknya beriman sudah wali kan gitu intinya ya. Jadi kalau menurut saya ya, maksudnya ini adalah ingin menghilangkan bahasa-bahasa wali itu. Tidak penting wali itu ya. Yang penting kamu ya beriman ya wali pasti. Cuma kalau kamu masih banyak dosa berarti wali paling bawah. Kalau sudah meninggalkan dosa walaupun tidak mengerjakan yang sunnah cuma wajib aja, ya sudah wali tengah. Kalau sudah meninggalkan dosa terus kamu kerjakan yang wajib, kamu kerjakan yang sunnah, oh berarti kamu itu sudah wali tinggi. Kan begitu. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan, annasu ala salasati darajatin ad-dhalimu li nafsihi al-asi bitarki ma'murin au fi'li mahdurin. Yaitu orang yang ahli maksiat itu melakukan apa, meninggalkan yang dilarang, yang diperintahkan, tarkul ma'mur. Yang kedua fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Itu juga wali Pak. Yang penting beriman. Kan tidak mungkin seumur hidup tidak pernah berbuat baik tuh. Asal pernah beriman, pernah berbuat baik ya berarti wali. Walaupun masuk kepada pendosa gitu loh ya. Yang kedua muqtasid ya. Atau siapa itu muqtasid? Al-muaddi atau al-muaddi al-wajibati ya. Orang-orang yang menunaikan kewajiban, wattariku al-mahrumat, dan juga dia meninggalkan yang haram. Tapi yang dikerjakan ini hanya yang wajib Pak, tidak mengerjakan yang sunnah. Ya, jadi yang sunnah tidak dia kerjakan, yang haram tidak dia kerjakan, yang dia kerjakan yang wajib saja. Itu tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah wasabiku bil khairati. Ya, itu persis ya, adalah wali tingkat ketiga kalau dalam kitabnya Kiai Mat yang ngambil dari situsnya Wahabi. Sementara kalau dalam Ibnu Taimiyah yang jadi pijakan dari situs Wahabi itu bukan bicara wali tapi tingkatan manusia. Yang ketiga adalah atau yang tertinggi ini ya, dihitungnya ke bawah ya. As-sabiqu bil khairat, orang yang mendahulukan atau terdahulu melakukan kebaikan atau memprioritaskan kebaikan lah ya. Bebas kamu ya. As-sabiqul awwalun itu orang-orang yang beriman lebih dulu dan sebagainya gitu ya. Kemudian siapa itu? Al-mutaqarribu, yaitu orang-orang yang bertaqarrub bima yaqdiru alaihi, atas apa-apa yang dia mampu atasnya, min fi'lin wajibin atau min fi'li wajibin, berupa melaksanakan kewajiban ya.
Kemudian wa mustahibbin, dan juga melaksanakan yang sunnah. Sementara yang atas hanya muaddi al-wajibat, hanya melaksanakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram. Sementara di sini dia bertakarrub kepada Allah dengan bifi'li wajibin, melaksanakan hal-hal yang wajib, dan juga wa mustahabbin, dan hal-hal yang disunahkan. Kemudian tentu saja wattariku, dan dia juga adalah meninggalkan ya lil muharrami, kepada yang diharamkan, wal makruhi, dan juga dimakruhkan. Jadi kalau orang mengerjakan yang sunnah ya otomatis meninggalkan yang makruh. Kalau mengerjakan mengerjakan yang wajib, apalagi yang sunnah, sepanjang hidupnya begitu, ya tentu dia meninggalkan yang haram. Karena ketika kamu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka meninggalkannya itu kamu sudah melakukan hal yang haram, yaitu tarku al-mahmuri, meninggalkan yang diperintahkan. Nah, kalau hanya tidak mengerjakan yang dilarang itu, bisa jadi hanya berupa kamu mengerjakan yang diperintahkan saja. Yaitu sholat ya 5 waktu saja. Dalam sholat pun bacanya yang wajib-wajib saja, nggak ada sunnah-sunnahnya ya. Artinya pokoknya tidak berdosa lah ya, walaupun pahalanya hanya cukup yang wajib-wajib saja. Itu tingkat kedua. Tingkat pertama itu ya dosa, banyak dosanya ya. Nah, tingkat tertinggi ini ya sebisa mungkin dia nyaris tidak berdosa. Kenapa? Karena hidupnya dihabiskan untuk satu, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Dengan demikian ya Bang Haji ya pasti wali lah, entah tingkatan 1, 2 atau 3 ya. Sama juga kita. Allahumma hadina hada sabil.